Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Jasmine, panggil Ella saat dirinya melihat Jasmine hendak masuk ke dalam kamarnya. Ia tidak menjawab teguran Ella, ia hanya menatap Ella dengan tajam. Lalu ia langsung masuk ke dalam kamarnya dengan membanting pintunya sedikit kencang. Sementara Ella, ia menatap bingung mengapa wajah Jasmine terluka dan penampilannya terlihat sangat berantakan. Tidak ingin mengambil pusing, ia pun segera berjalan menuju pondok untuk melihat keadaan Nyonya Melani. "Selamat pagi Nyonya," sapa Ella dengan senyum manis dan duduk di depan Nyonya Melani. "Tidak apa Nyonya, hanya saja kemarin sempat jatuh karena aku kurang hati-hati," jelas Ella saat melihat Nyonya Melani mengerutkan dahinya. Nyonya Melani tampak tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lalu ia kembali mendengarkan cerita Ella tentang hari-harinya. Ya, inilah rutinitas Ella sebelum berangkat ke sekolah. Ia akan mengantarkan sarapan pagi untuk Nyonya Melani, serta bercerita tentang apa saja yang ia lalui sepanjang hari. "Nyonya jangan tertawa, teman Ella yang itu memang sangat aneh," sungut Ella menahan tawa, pura-pura merajuk saat melihat wajah Nyonya Melani tersenyum lebar saat mendengarkan ceritanya tentang Janu yang berubah menjadi Jenny. "Nyonya tahu, bahkan dia jauh lebih cantik dariku. Bukankah itu tidak adil? Dia laki-laki, sementara aku yang wanita asli bisa kalah darinya," katanya lagi berdecak. Nyonya Melani kembali tersenyum, lalu tangannya menyentuh tangan Ella dan menggenggamnya dengan begitu lembut. Tok tok tok, seorang pelayan wanita datang untuk membawakan obat Nyonya Melani. Ella menerimanya dengan ramah seperti biasa. Namun berbeda dengan wajah Nyonya Melani yang langsung berubah menjadi lebih tajam dan kembali datar saat mendengar suara pintu terbuka. "Nona, ini adalah obat Nyonya dan kali ini harus dihabiskan," katanya saat menyerahkan obat dan air minum. "Kok lebih banyak dari biasanya?" tanya Ella heran saat melihat beberapa butir obat yang memang bertambah dari biasanya. "Iya Nona, yang itu vitamin agar kesehatan Nyonya terjamin," ujarnya. "Ah begitu, terima kasih. Selesai sarapan aku akan memberikannya pada Nyonya Melani. Kau bisa keluar," kata Ella mengusir pelayan tersebut. "Tapi Nona, apakah saya harus merekamnya agar kamu percaya dan yakin bahwa obat ini sudah diminum Nyonya Melani?" tanya Ella sedikit curiga, membuat pelayan tersebut langsung gelagapan. "Siapa yang menyuruhmu, Tuan Steve? Kalau iya, ini saya bawa HP, nanti videonya akan saya kirimkan langsung padanya," ucapnya lagi, yang mana malah membuat pelayan tersebut semakin panik. Entah mengapa saat Ella melihat raut wajah Nyonya Melani yang langsung berubah saat kedatangan pelayan itu membuatnya kurang percaya dan meragukan obat yang ia bawa. Setelah pelayan pergi, Ella kembali mengunci pintu dan hendak menghubungi Steve untuk menanyakan obat tambahan tersebut. Namun dengan cepat Nyonya Melani menahan tangannya dan menggelengkan kepala, melarang Ella agar tidak melapor pada Steve. Nyonya Melani memberikan isyarat pada sebuah laci yang berada di samping tempat tidurnya. Ella pun segera bangkit, lalu ia mengecek laci tersebut. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat isi dari laci itu. Ia langsung menatap wajah Nyonya Melani dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana bisa sebanyak itu? Untuk apa? Batinnya. Nyonya Melani meraih kertas dan pulpen yang selalu ia duduki. Lalu ia mulai menuliskan sesuatu kepada Ella. Ya, kini Nyonya Melani sudah bisa bergerak dan menampilkan ekspresi wajahnya. Ella benar-benar merawatnya dengan baik, sehingga kondisinya semakin membaik dan cepat pulih. Hanya saja Nyonya Melani masih belum bisa berjalan dan berbicara.
Berhati-hatilah, jangan percaya pada siapapun. Pesan yang dituliskan oleh Nyonya Melani membuat Ella langsung mengerutkan dahinya dan kembali menatap Nyonya Melani. Begitu banyak teka-teki di sini. Ya Allah, semoga hamba selalu ada dalam lindungan-Mu, gumam Ella dalam hati. Sepanjang hari Ella nampak selalu murung. Dari dia berangkat sekolah hingga ia pulang ke rumah, pikirannya masih melayang memikirkan kata-kata Nyonya Melani tadi pagi. "Kamu kenapa sayang?" Tanya Steve mengerutkan dahinya saat melihat Ella hanya diam saja sejak tadi. Aku mau menikah," kata Ella dengan cepat, namun matanya tak menatap kepada Steve. Matanya masih fokus menatap pemandangan luar jendela, sementara tangannya sibuk meremas ujung seragamnya. "Menikah? Kenapa? Dengan siapa?" tanya Steve beruntun, seketika membuat Ella langsung menatapnya dengan tajam. "Dengan Janu, puas," seru Ella tak habis pikir. Mengapa Steve begitu bodoh dan tidak peka? Tentu saja dirinya ingin menikah dengannya karena cuma dia yang berani menyentuhnya, dan bisa-bisanya ia bertanya dengan siapa dirinya akan menikah. "Apa yang dikatakan mamaku padamu?" tanya Steve dengan raut wajah datarnya, dan lagi-lagi membuat Ella sangat terkejut. Pasalnya ia belum mengatakan apapun pada Steve mengenai Nyonya Melani. Lalu ini seolah Steve sudah mengetahuinya. "Nyonya Melani mengatakan apa? Aku tak tahu," jawab Ella sedikit gugup. "Kau bisa menutupi semua dari mereka, tapi tidak denganku," kata Steve. "Kamu sudah tahu bahwa..." Beberapa hari yang lalu Steve sudah ke pondok untuk melihat perkembangan Nyonya Melani. Setelah melihat semua masih baik, ia pun segera bergegas hendak pergi. Namun ternyata ada seseorang yang menahan tangannya. Yah, itu mamanya. Steve terkejut bukan main, senang juga bahagia karena kini ia bisa melihat mamanya semakin membaik. 10 tahun lebih mamanya berdiam diri di pondok tanpa bisa melakukan apapun. Ia lumpuh total dan kini sedikit demi sedikit ia sudah mulai bisa menggerakkan tangannya, bahkan menulis walau sedikit. Melani menyuruh Steve agar diam dan berpura-pura seperti biasa. Ia tak ingin kondisinya yang membaik akan semakin membuat musuh mencelakainya. Dan akhirnya Steve pun setuju. Ia memilih diam. Hanya Steve dan Ella yang mengetahui hal ini. Dan juga saat itu Melani juga sempat meminta Steve agar segera menikahi Ella, namun Steve tak menghiraukannya. Dan kini tiba-tiba Ella memintanya untuk menikahinya. Sejujurnya Steve tidak terlalu terkejut karena ia sudah hafal pasti ini keinginan mamanya. "Do you love me?" tanya Steve menatap intens mata Ella. "Gak tahu," jawab Ella polos dengan wajah tanpa dosanya. "Kalau kau tidak mencintaiku, lalu untuk apa kau ingin menikah?" geram Steve menyentil kening Ella. "Au, sakit," rengeknya sambil memanyunkan bibir. "Aku akan menikahimu, tapi tidak untuk saat ini. Dan juga cobalah membuka hati untuk mencintai pria tampan ini," kata Steve mengerlingkan sebelah matanya sambil menyeringai, membuat Ella langsung berdecak. "Kalau aku bilang aku mencintaimu sekarang, apa kau akan menikahiku sekarang?" tanya Ella. "Apakah kau pikir mudah jatuh cinta? Apakah kau pikir menikah juga mudah? Tenanglah sayang, waktu kita masih panjang dan juga kau masih sekolah. Aku tidak mau memiliki istri yang masih di bawah umur." "Kenapa?" "Maybe," jawabnya cuek. "Di bawah umur juga tetap saja kau pakai. Lalu apa bedanya?" cibir Ella dengan ketus, membuat Steve terkekeh. Mobil yang dikendarai Steve pun sudah sampai di rumah. Namun saat pintu gerbang dibuka, tiba-tiba "Dor!" "Shit!" pekik Steve saat hampir tertembak. Ia pun segera mengeluarkan pistolnya yang selalu ia simpan di balik jas.
"Kamu diam di sini, jangan bergerak," katanya pada Ella. Lalu ia segera turun dari mobilnya. "Dor, dor, dor!" Steve dengan lihai dan cepatnya menghabiskan lawan. Ia tak segan menusuk dan menembak lawannya. Setelah sekian lama, baru ini ada yang berani menghampirinya di rumah, maka ia tidak akan memberikan ampun. "Jangan kau bunuh dia, sisakan satu dan bawa ke ruang biasa," titah Steve saat salah satu pengawalnya hendak menembak satu musuh yang memang sudah sekarat. "Baik tuan," katanya mengangguk. Lalu ia memanggil temannya untuk membawa musuh itu ke ruang bawah tanah. "Dan untuk mereka, antarkan ke keluarganya dan jangan lupa pesangon ganti rugi," titahnya, dan pengawal pun mengangguk setuju. Meskipun kejam, namun Steve selalu memikirkan keluarga. Ya, baginya keluarga adalah nomor satu. Dan bila ada pengawalnya yang gugur saat bekerja padanya, maka ia tak akan lepas tanggung jawab. Ia akan memberikan beberapa uang dan jaminan untuk keluarga yang ditinggalkan. Setelah itu, Steve kembali ke mobil untuk mengecek keadaan Ella, dan ternyata gadis itu sudah pingsan karena ketakutan. Steve menghela nafasnya berat. Ia pun mengangkat tubuh Ella dan membawanya ke kamar. "Sial, gagal lagi," umpat seseorang yang baru mendapatkan kabar bahwa orang suruhannya telah gagal untuk membunuh Steve. "Mengapa ia begitu sulit untuk dimusnahkan? Aku harus memikirkan cara lain. Dia harus segera mati, tidak bisa seperti ini terus," gumamnya sambil jalan mondar-mandir berpikir bagaimana langkah selanjutnya yang akan ia ambil. "Tuan, mengapa Anda tidak mencoba untuk menggunakan gadis yang berada di sisi Tuan Steve?" ucap salah satu pengawal setianya, membuat laki-laki itu terdiam dan memikirkan kembali. "Saya melihat bahwa Tuan Steve begitu mencintai gadis itu, dan nampak sepertinya gadis itu juga belum mengetahui kenyataan sebenarnya. Saya yakin saat gadis itu tahu, maka ia akan pergi dan Tuan Steve akan hancur, persis seperti saat ia kehilangan gadisnya yang dulu. Anda tahu bagaimana kelemahan dia." "Apakah kau yakin dia sangat mencintai gadis itu, bukan karena sebatas rasa bersalah?" tanya laki-laki itu mengerutkan dahinya. "Saya akan menyelidikinya lagi, tapi yang saya lihat selama ini memang begitu." Perlahan Tuan Steve sudah mulai mengurangi sifat arogannya dan ia bisa menuruti semua kemauan gadis itu. Menarik. Jadi dia sudah melupakan Mawar. Apakah dari rasa bersalah bisa menumbuhkan rasa cinta pada gadis itu? Katanya berdecak dan menyeringai. "Saya rasa begitu, Tuan. Lalu langkah apa yang akan kita ambil saat ini?" "Tunggu dulu, kita diam dulu. Kita berikan mereka waktu sebentar lagi. Setelah mereka sudah terikat dan tidak terpisahkan, maka saatnya kita berikan kejutan pada gadis itu. Tak perlu menggunakan kekerasan, cukup katakan padanya tentang kejadian yang sebenarnya, maka aku yakin dia akan meninggalkan Steve dengan sendirinya. Tanpa kita mengotori tangan kita sudah berhasil menghancurkan Steve. Hahaha." "Baik, Tuan. Lalu apakah kita bisa memberikannya sedikit hadiah pada gadis itu?" "Boleh, kita berikan sedikit hadiah padanya. Kamu kirimkan foto saat mereka bersama dulu. Biarkan dia berpikir sejenak," katanya lagi dengan senyum menyeringai.